Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli jaratin alfamara. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu saminatu an Utsman radhiyallahu anhu wajadtu khalwata halawatal ibadati bi arba'ati asya'a awaluha fi ada'i faraidillah yasiruha wa asiruha wasani fi ijtinabi maharimillah sagiriha wa kabiriha wasalisu fil amri bil ma'ruf wa huwa kullu ma yuhsanu bis sar'i wal ibtigha'i sawabillah wa huwa min aktil aliyah alal ma'luha warabiu bin nahyi anil munkar wattiqai an ghadabillahi ta'ala. Adapun pembicaraan yang ke-8 daripada sahabat Nabi Utsman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Wajadtu halwatal ibadati fi arba'ati asya'a. Aku, kata beliau, mendapatkan halwah, lezatnya itu ibadah, bi arba'ati asya'a, pada 4 macam. Jadi orang itu ada yang beribadah tetapi kadang mendapatkan lezatnya daripada itu ibadah. Di dalam satu kitab disebutkan bahwasanya apabila seseorang itulah habis berzikirkah, habis berbacaankah, atau habis melakukan ibadah, intinya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah dia mengerjakan itu dia merasakan senang, merasakan nyaman. Habis beribadah itu merasa nyaman, merasa tenang, itu habis beribadah. Rasa hendak lagi menggawi, bahasa kita itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah yang diterima itu biasanya mendapatkan halwah di dalam hati kita, merasa nyaman, merasa tenang. Itu menunjukkan bahwasanya ibadah itu, sebagian ulama mengatakan itu adalah tanda bahwasanya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu habis melaksanakan ibadah. Itu menunjukkan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa nyaman, rasa hendak memiliki lagi dengan ibadah itu, itu menunjukkan itu diterima ibadahnya. Ulama berpendapat seperti itu, ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah berpendapat seperti itu. Karena mereka itulah yang bisa merasakan biasanya itu khalwah daripada lezatnya itu beribadah. Jadi kalau kita itu beribadah dengan tidak ikhlas, itu biasanya kadang mendapatkan kenyamanan. Jadi beribadah itu kalau kita ini benar-benar mengharapnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah, merasa menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadahnya itu bukan sembahyang. Bukan sembahyang. Kita tuh bertafakur aja, berdiam, merasa kita ini bertafakur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu mengingat dosa kita atau mengingat kelalaian ibadah kita, atau menghisap diri kita, menghitung-hitung akan diri kita, mentafakurkan diri kita ini, diri kita yang lemah, bertafakur. Itu biasanya kita akan merasakan kelezatan, merasa lezat kita habis kita berdiam, merasa lezat kita. Kadang-kadang kita tuh rasa berpandiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita itu bertafakur, seolah-olah kita ini berpandir dengan sidin, berbicara, berhadapan dengan sidin, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita melihati misalnya kedaiban diri kita. Nah, itu mentafakurakan, merenungkan diri itu semalaman kita kada terasa biasanya. Kada terasa kita nyaman, rasa berpandir, ya Allah, ulun ni banyak dosa, ya Allah, ulun ni fakir, ulun ni hina, macam-macam kita adukan dalam hal keadaan kita itu uzur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasa mendapatkan kelezatan. Nah, walaupun kita misalnya menangis, akhirnya di malam hari itu kita berdiam, tertangis kita, tetap kita merasakan kelezatan karena kita bertafakur, namanya ibadahnya dengan tafakur. Nah, itu artinya kadang mesti kita itu beribadah itu mendapatkan kelezatan itu sembahyang, berzikir dengan cara apapun. Apabila kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengadukan hal keadaan kita, itu dinilai ibadah. Apalagi tafakur itu khairum min ibadati sab'ina sanatan. Orang bertafakur itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun, 70 tahun. Walaupun ya setumat aja. Karena kita beribadah ini kadang layau kita ini, layau kita ini berzikir itu. Berzikir itu kita merasa diri kita nak berzikir terus uyuh juga kita. Uyuh kita karena kita nak merasa kita nak berzikir, rasa kita beribadah. Jadi untuk mendapatkan halwah kelezatan itu beribadah tadi, menurut ilmu tasawufnya, orang itu benar-benar hatinya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia itu beribadah, sehingga dia itu beribadah itu rasa syukur aja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu kan pernah ditanya oleh istri beliau, pian ni beribadah kan apa aja? Beribadah sampai bangkak batis. Pian ni beribadah sampai bangkak batis, malam beribadah sembahyang, padahal pian ni sudah dijamin oleh Allah Ta'ala diampuni dosa. Afala akunu abdan syakura, kejar Nabi, apakah aku ni bukan termasuk hamba nang bersyukur? Nah, jadi tingkatan orang itulah ada nang beribadah itu karena mahabbahnya, karena kecintaannya itu. Dengan kecintaannya itu dia sudah melihat dirinya ini semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia beribadah itu memang karena cinta. Karena cinta itu kenapa? Karena banyak benar rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dirinya. Nah, kita tuh malam tuh kayak itu aja, kita itu berdiam aja, memikirkan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala ini dengan kita. Nikmat kita bisa melihat, mendengar, bernapas, seberataan. Kita renungkan jadi malam hari itu. Nah, jadi bini lain pulang laki ku ni penanya, imbang mengaji di Masjid Raudhah anu ni Baitur Rahman ni malam pina katujubana bepajah lampu bakadap ini pina lain ditapakurakan, artinya nang ada pada diri kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kembali, ujar orang ahli tasawuf itu, kembalikan terlebih dahulu sehingga kita kada sayang dengan apa yang ada yang kita miliki, sehingga kita ni waktu hendak meninggal itu nyaman, kada gelisah. Inya nang gelisah itu kita ni rasa memiliki itu, rasa memiliki, lalu kada ridha kemudiannya mati itu, nah lambat mati. Padahal mati itu kan sudah ditentukan, iyalah ya, ditentukan orang sudah. Ulun ada yang melihat orang kasihan, ulun melihat orang tua, ulun bisa mengisahkan bila orangnya itu nak kau lagi bergerak, stroke sudah kami ingin kada kau lagi berdiri, di mukanya apa nah CCTV mengawasi warung tu bang, nah orangnya kada kau bergerak. Nah itulah CCTV. Jadi dia sidin ulun kasihan sidin ini lambat juga matinya pian. CCTV bang kami jadi angkat orangnya, CCTV dihadapi. Nah, anak ada pintar juga, nah, anak itu iyalah. Ada pintar aja, dijulungi tasbih kah, diputarakan nama mengaji kah. Ada pintar nah anak. Nih, sampai meninggal CCTV di muka. Melihat CCTV itu saking sayangnya sidin itu. Saking sayangnya mati juga akhirnya. Sesayang-sayangnya kita dia pasti mati juga akhirnya. Kada boleh kah sayang? Boleh aja kita sayang tuh. Sayang itu kita menggunakannya untuk akhirat. Ada apa kita sayang dengan harta. Kita ini bukan wali, bukan nang wali misalnya nang kada ketujuh dengan dunia itu kada. Tanya aja seberataan ni, pasti ada hendak sugi seberataan.
Ada apa nang kada anak berduitnya? Ya, anak berbini dua pulang imbah sugih itu. Imbah sugih itu anak mobil pulang, anak kendaraan, macam-macam cita-cita itu semalaman maiti aja nah. Ada apa unjunan dia orangnya gawian mahayal aja. Sugih saban malam, sugih di hayalan. Alah. Mahayal aja kan lejat guru aja, apalagi nang sugih bujuran, bujur juga jar pian itu. Kita menghayal aja mahayal sugih aja sudah lejat benar, apalagi sugih guru aja. Masya Allah kita Jadi kalau orang beribadah itu dia merasa dia itu melihat benar, nampak benar dengan orang yang paling sugih na ampun alam nih, kira-kira orang itu senang benar tuh. Kita aja sugih lah senang benar, apalagi melihat kita ini berkawan dengan orang yang paling sugih na ampun dunia ini, luar biasa. Makanya ketika kita itu berkawan, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuh kadang-kadang kita ini merasa bangga, merasa nyaman. Pokoknya dengan Allah Ta'ala ini, pokoknya betul bang dah. Ada juga kadang-kadang kita ini dengan mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala itu sedih karena melihat keadaan diri kita, padahal orang itu pemurah dengan kita, baik dengan kita, orang itulah. Lalu kita ini dengan orang itu kada berbuat baik, apa yang diperintahkannya kita langgar. Lalu kita tuh merasa sedih, di situ ada timbul. Itu seperti itu. Itu orang yang benar-benar hatinya benar-benar namanya menghisap, menghitung akan dirinya. Allah alam. 4 macam kata beliau, kata Utsman radhiyallahu anhu, 4 macam yang mendapatkan aku itu apabila aku kerjakan 4 macam ini aku mendapatkan akan lezatnya beribadah. Yang pertama jasidin fi adail faraidillahi yasiruha wa asiruha, yaitu jersidin aku ketika menunaikan yang pardu dari pardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu aku senang ya sidin. Baik itu nang susahkah, yang mudahkah, di waktu susahkah, di waktu senangkah, ketika aku melaksanakan di sidin aku senang, lezat aku melaksanakannya. Kenapa? Nah, orang yang kenal itu seperti itu, orang yang kenal dengan Allah Taala, karena kenal itu dia kecintaannya. Dengan cinta itunya kadang merasa lagi ini ibadah itu susah, ibadah itu ngalih. Makanya sidin waktu susah kah, waktu nyaman kah, tetap aku tuh senang melaksanakan keparduan tadi. Kenapa? Karena mengetahui siapa nama memerintahkan tadi sudah, kekasihnya tadi. Itu kita tuh kalau disuruh pacaran tengah malam tukarakan nasi guring ya, karena cinta itu biar susah payung kadeda tetap turun menukarakan itu. Kenapa? Karena kita cinta benar. Dawan inya terbayang terus. Kada apa-apa artinya, ikam kada apa-apa lah berhujan jadi jabinannya. Kada apa-apa pokoknya demi pian ulun. Nggih jangankan hujan artinya. Jangankan hujan guntur gin. Nah, itulah artinya petir pun ku ya itu lagu adalah lautan ku seberangi gunung ku daki ya iyalah demi cinta ke aku dengan pian itu. Itu orang beribadah itu. Kadang-kadang orang nang ahli sudah orang nang ma'rifat itulah kada peduli akan dirinya. Kada peduli malam berjaganya. Siang asal hidupnya bahasa kita tuh asal jaga aja beribadahnya, berparak dengan diri dengan orang yang dicintainya tadi itu. Kita itulah beisi pacaran, beisi kekasih aja. Hendak setiap waktu berteleponan, hendak setiap waktu bertamu. Caranya orang mahabbah ini bertemunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu melaksanakan yang fardu. Itu caranya berkomunikasi sudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya mendekatkan dirinya beribadah, bertafakur kah, pokoknya waktunya asal jaga aja bertamu terus, anak bertamu terus. Itulah namanya makam orang itu, makam musyahadah, senantiasa menyaksikan yang dicintainya tadi itu makamnya musyahadah. Ibadahnya kada berwaktu lagi, ibadahnya kada berwaktu lagi. Kalau orang mahabbah ini senantiasa dia beserta itu. Ma ra'aitu say'an ilallah ma qablah, ma ra'aitu say'an ilallah ba'dah, ma ra'aitu say'an ilallah fih, ma ra'aitu say'an ilallahu ma'ah. Kada ada lepas daripada pandangannya sebelum dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ataupun ketika dia melihat sesuatu, sesudah melihat sesuatu, kada ada yang nampak selain daripada yang dicintainya tadi. Itu orang tadi. Jadi ketika perintah itu datang, senang benarnya, senanglah orang tadi itu. Kita kalau main ngatakan itu jujur tak kurihing terus kita lah senang kita itu melaksanakan yang fardu ini.
Ini ada juga orang belajar tasawuf, yalah itu. Bila datang perintah ajan buka pian. Ada itu di kampung ulun itu. Kisah di mempelatar masjid yang kisah ilmu hakikat, ilmu tasawuf pas orang ajan. Bulik sidin cepat sidin bulik. Bulik sidin cepat. Kedua ni sembahyang sidin. Ada juga orang yang kayak itulah. Ada juga orang yang seperti itu ada. Jadi macam-macam kita ini. Walhasil kalau kita mengaji apapun, termasuk ilmu hakikat kah, ilmu tasawuf kah, ilmu apakah, itu yang intinya meninggalkan keparduan, tinggalkan. Tetapi kalau kita mengaji ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun disambat orang, ini kulitnya aja orang, ini kadada apa-apanya, munikam kada kenal, kada apa-apa, laksanakan je ibadah kita, kada apa-apa, laksanakan disambat orang kulit, ya memang kulit kita ini, memang zahir kita ini, kada mengenal ikam tu hakikat. Siapa yang tahu hakikat tu kan andaknya di hati kita, ilmu batin tu letaknya di hati kita, siapa yang tahu? Biar orang itu berpandir hakikat, belum tentu bisa hatinya kada bertakluk kepada hakikat, berharap dengan makhluk aja seberataan. Upandir hakikat tapi hatinya bergantung dengan makhluk. Aku ni mahadang si anu dulu nah, mun kada berduit aku ni kayak apalah, mun kada ada anu kayak apa aku. Nah, pandiran hakikat tetapi hati zahir nampak bertakluknya dengan makhluk. Itu belum mesra namanya lagi, belum kenal lagi dengan hakikat itu, belum kenal dengan hakikat itu. Berarti kada yakin masih. Nah, jadi kita belajar ilmu hakikatnya belum juga tentu sampai kepada yakin. Karena yakin itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang. Wasani, dan yang kedua fi ijtinabi maharimillahi saghiriha wa kabiriha. Yang kedua kata beliau, aku itu mendapatkan lezatnya itu. Khalwah ibadah itu ketika kita itu jasidin, ketika aku menjauhi daripada yang haram-haram yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, baik itu yang dosa kecil maupun dosa besarnya. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita baik yang kecil maupun besar, dan kita dimasukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kadang merasakan lezat itu beribadah tadi karena ada dosa yang tersembunyi misalnya di diri kita ini, sehingga kadang merasakan kelezatan. Contohnya seperti riya dalam beribadah, lalu kita kadang merasakan lezat. Coba kita itu sendiri kalau beribadah itu rasakan aja, Allah Ta'ala aja yang mengetahui, Allah Ta'ala aja yang memandang kita, dan kepada Allah Ta'ala aja kita berharap. Itu lezat kita. Karena orang yang sudah belajar ilmu hakikat, ilmu tasawuf, itu dosa-dosa kecil ini sudah dia bertaubat daripada dosa-dosa itu. Selain daripada dosa batin lagi dia bertaubat, mengembalikan hak-hak Allah Ta'ala di dalam batinnya ini. Bahwasanya dia memandang semua yang ada pada dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu kadang-kadang dalam beribadah itu kadang sadar kita bahwasanya dalam beribadah itu masih ada dosa yang teramat besar, yaitu syirik khafi, di mana kita merasa mampu beribadah, merasa mampu berbuat taat di situ. Itu kebanyakannya, sehingga kita kadang merasakan kelezatan. Kita itu seperti orang asing aja kalau beribadah itu, seperti orang ni kadada seberataan. Biar orang banyak seperti kita itu suranganan aja berpandiran terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam beribadah tu merasa kita ini taksir, merasa kurang terus ibadah kita itu, merasa kada bagus lagi ibadah, sehingga dalam setiap kita beribadah itu kita memperbaiki akan itu ibadah tadi. Wasalisu, dan yang ketiga fil amri bil ma'ruf. Jadi ketika aku itu melaksanakan perintah dengan berbuat baik. Itu ketika melaksanakan yang berbuat baik, menolong orang, berbuat baiklah, melaksanakan perintah dengan berbuat baik, di situ jasidin aku merasakan kelezatan dalam beribadah itu. Makanya lah orang itu awal kita ini mendapatkan namanya futuhat, bang, bahasa ilmunya itulah, bahasa ilmu terbukanya futuhat itu kita ini adalah kita itu mendapatkan kelezatan, kesenangan batiniah itu. Itu awal terbukanya kita itu pintu ma'rifat dengan kita.
Jadi kita tuh senang. Kenapa jadi senang? Karena memandang setiap sesuatu itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita senang itu. Kalau kita ini senang dipandang makhluk, makhluknya kadang-kadang kita sedih. Senang kita itu dipuji oleh makhluk. Ketika makhluk itu menghina kita, kita sedih. Karena makhluk itu bisa berubah-ubahnya. Berubah-ubah. Tetapi kalau kita memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, orang itu ahli taatkah, ahli maksiatkah, itu semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah taala itu kadang memberi rahmat. Nah itu, sehingga kita itu dalam berbuat taat apapun, baik itu berbuat baikkah, menunaikan yang fardu kah tadi, menjauhi larangannya kah, kita itu senantiasa merasa bahwasanya kita itu hadir Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang kita perbuat tadi, sehingga kita merasa lezat aja, bersedekah lezat aja biar kada ada orang. Malah kita senang biasanya tuh kalau kita suranganan aja beribadah, bersedekah tuh surah, kada orang kada tahu kita senang. Tapi mun orang yang mahir dilihat orang, cakanya orang, seandainya orang melihat aku ini bersedekah 1 juta nih, luar biasa pengaku nih artinya di masyarakat, dipandang orang. Nah, tapi kita belajar menyembunyikan itulah, menyembunyikan orang kada tahu kita itu beribadah. Di antara guru kita itu Sidin itu ketahuan bahwasanya Sidin itu ahli sedekah setelah Sidin meninggal. Ketahuannya bersedekah itu. Nah, kalau di kampung biasa aja, kalau siang biasa aja kelihatan, kada pernah kelihatan bersedekah, kada pernah melihat bersedekah, kada pernah. Pas Sidin meninggal hanya tahu orang bahwasanya pas Sidin meninggal tuh kada ada lagi nang maantari bares di rumah-rumah orang tuh nah. Jurang semenjak orang tuh meninggal, kami kada dapat lagi bares. Biasanya bares dengan iwak, dengan duit ada di pelatar. Itu rutin orangnya tuh mengantarkan, tapi tengah malam kada tahu orang. Jadi setelah beliau meninggal baru orang tahu. Dan ketahuannya itu ada ciri di bahu Sidin. Di bahu Sidin itu seperti bebakas, bahasa kita tuh dinampakkan oleh Allah Ta'ala, bebakas setiap malam menggendong beras itu, mengantari ke rumah-rumah orang. Nah, dan tanpa diketahui orang, nah itu luar biasa, bersedekahnya bersembunyi tengah malam, tapi kadang mengatuk ke rumah, di andak Sidin di pelataran orang aja. Luar biasa orang bersedekah itu. Ulun ada juga besi guru itu. Kalau Sidin membuka lawang Sidin ini 24 jam tamunya. Orang singgah lewat kepandir ilmu aja Sidin, asal dibuka Sidin itu orang singgah 24 jam. Tapi bila tengah malam itu Sidin kadang tutup Sidin rumah Sidin, atau Sidin menyuruh orang antari si bares Sidin, anaknya menangis kelaparan, Sidin belum makan, karena orang dibukakan waktu malam-malam itu, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa nang berhajat itu. Sidin tahu, antarakan baris ke rumah itu Sidin, anaknya menangis. Wah, itu kalau orang yang dekat dengan Sidin beritahu, antarkan di Sidin beras. Luar biasa lah, termasuk orang yang bersedekah tapi kada ketahuan orang. Itu memang min auliyaillah lah. Jadi orang yang termasuk wali itu syaratnya menjadi wali itu adalah pemurah dulu. Mun pemalar kada kawa jadi wali. Murah senyum, murah harta, itu syaratnya orang itu menjadi wali. Di antaranya itu ma'ruf namanya, berbuat baik. Wa huwa kullu ma yasunu fi syar'i, yaitu berbuat baik itu Sidin tiap-tiap sesuatu nang dipandang baik pada hukum syara, artinya kada menyalahi itu dengan sesuatu. Ulun gurau berbuat baik juga dengan orang ya malam tadi aja. Kenapa? Ada orang hendak merampok bang, ulun tunjukkan namanya aja. Tuh kada berbuat baik namanya. Itu kada sesuai dengan syara namanya. Itu kada berbuat baik. Wabtiga'u sawabillah. Ketika berbuat baik itu orang itu mengharapkan akan Allah Subhanahu wa taala aja, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada mengharapkan yang lain. Kada mengharap minta puji. Ya itulah. Ada mengharap apa-apa. Sidin ketika berbuat baik tadi.
Warabi'u, dan yang keempat adalah an-nahyu, yaitu jarsidin bertegah anil munkar, daripada memperbuat daripada kemunkaran, sesuatu yang menyalahi daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Munkar itu malaisa fihi ridwan, malaisa lahu ridallahi taala min kaulin au fi'lin. Nah, isidin itu Utsman bin Affan tadi, jarsidin kita itu berbuat baik, satu yang bisa yang bisa mendapatkan halwah daripada kelezatan ibadah tadi. Yang kedua, yang keempat, yaitu jarsidin ketika kita itu menegah daripada perbuatan munkar. Ada sidin ini kan kada nang saurang aja, kada orang tuh kada, kita menegah orang kada. Tetapi jarsidin sesuatu daripada perkataan kita itu kita menegahnya daripada perkataan au fi'lin, ataupun jarsidin perbuatan. Jadi kalau kita itu bisa aja menegah daripada perbuatan munkar itu dengan kata-kata kita perbuat. Ijara minkum munkaran fal yugairi fil yadi wa ilam yastati fa bil lisan wa ilam yastati fa bil qalbi wa huwa adaful iman. Kalau ada kemunkaran lalu kita kada bisa mencegahnya dengan tangan kita, cegah jarsidin dengan perkataan kita. Kalau kada bisa, ingkari di hati, ingkari di hati kita bahwasanya ini perbuatan munkar, ulun kada berani menagurnya, ulun kada sanggup berhindar dari ini diingkari seperti itu. Tapi ada juga orang nang kayak itulah yang kayak itu artinya asal mengingkari aja guru lah dalam hati aja. Inggih, ulun guru aja pas ditawari orang mabuk ya kada kau lagi berhindar. Jadi ulun ingkari ya di hati aja, artinya bahwasanya perbuatan mabuk ini dosa. Tapi ulun minum kayak apa guru aja. Nah, itu tetap kayak berdosa kita. Ada orang itu kada banyak bang guru aja, secangkir aja bang ya. Mendengarannya nang mama bukakan itu biar secangkir, biar setiguk, tetap aja hukumnya haram. Itu maksudnya mengingkari itu kita kada mampu di dalam hati berhindar, seperti misalnya menggibah orang menggibah lalu kita itu kada bisa berhindar daripada situ, berdiri kita disambat orang, kalau orang tersinggung ingkari di hati bahwasanya perbuatan orang ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama di dalam hati, seperti itu. Wattiqai fi ihtirasi min ghadabillah. Jadi sidin yaitu menegah daripada perbuatan mungkar tadi karena kita tuh takut memelihara daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita itu ujar orang, ridha Allah taala itu di dalam setiap kebaikan yang kita perbuat itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap perbuatan munkarat atau sesuatu yang menyalahi daripada syariat, di situ juga tersembunyi marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhati-hati. Perbuatan yang sedikit walaupun bersedekah sedikit kada banyak, tetapi di situ ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun perbuatan kita tadi melanggar syariat kecil aja, takutnya di situ ada marahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 macam ini yang menjadikan seseorang itu menurut Utsman bin Affan, menurut Sidin, yang bisa mendapatkan beliau itu lezatnya beribadah. Yang pertama ketika menunaikan yang fardu, yang kedua ketika menjauhi yang haram, yang ketiga ketika melaksanakan perbuatan baik, melakukan perbuatan baik, yang ketiga, yang keempat adalah ketika seseorang itu mencegah daripada perbuatan munkar, baik dirinya maupun orang lain kalau dia mampu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada salah satu yang 4 ini barang kita laksanakan dan kita mendapatkan lezatnya itu beribadah. Nah, lezatnya beribadah. Karena bila kita lezat beribadah tuh hendak lagi beribadah. Kita bersedekah itulah sedikit aja. Karena orang itu bahajat benar dengan itu, kita senang bersedekah itu, diberikan kelezatan. Senang kita itu menolong orang, membantu orang, senang di hati kita itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ibadah kita tadi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang bertanya, fadhol. Ada masih masalah ini, masalah hukum kada apa-apa bertanya. Hingga kada masih ada yang ditanyakan, silahkan. Ada? Adakah? Pade?
Malam ini insyaallah habis sisa kita memulai kitab baru di sana di pasar insyaallah. Insyaallah nanti kitabnya insyaallah Darun Nafis insyaallah. Nah, Darun Nafis karangan Muhammad Nafis dari Kalua. Mudah-mudahan nanti kita diberikan keridaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menuntut ilmu dan diberikan paham dan bisa kita mengamalkannya. Ilmu ini yang utama kalau kita merasakan ilmu itu ketika kita mengamalkannya, itu baru terasa. Dan mengamalkannya itu istiqamah. Jadi kita banyak ilmu tetapi kita kadang kau mengamalkannya, itu sebagian ulama mengatakan menjadi laknat bagi kita. Jadi mengamalkan ilmu ini walaupun satu kita amalkan itu menjadi ingat kita seumur hidup kita. Bila istiqamah berarti kita mendapatkan halwahnya, halwah kalbunya. Bila istiqamah tuh mengamalkan ilmu, kita mendapatkan kelezatannya. Di mana kita mendapatkan kelezatannya tuh ketika kita kadang mau lagi meninggalkan amaliyah itu nah. Itu berarti kita sudah mendapatkan kelezatannya. Contoh seperti yang mudah aja, kita ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah pengamalan daripada ilmu. Ujar Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Manakala seseorang itu menuntut ilmu seperti ini, paham kada paham, tetap diturunkan Allah Ta'ala rahmat dengan kita yang menuntut ini. Nah, suatu saat kita itu diberikan kelezatan dalam menuntut ilmu tadi. Padahal kada mengamalkan ilmunya kada, tapi lezat. Kada kawal lagi kita meninggalkan. Ujar orang pian kemana? Aku menuntut ilmu, sayang aku ya, kada mengaji. Sayang aku kada mengaji. Berarti orang itu sudah masuk ke makam istiqamah namanya. Istiqamah dalam mengamalkan ilmu. Ingatakan kita itulah jurang kap amalan apa supaya istiqamah beramaliyah nih. Amalan istiqamah itu adalah istiqamah itu sendiri. Misalnya orang tuh membaca yasin, membaca salawat, istiqamah diamalkannya. Nah, di istiqamah membaca yasin setiap hari, membaca yasin. Doakan ulun je supaya istiqamah. Kayak apalah istiqamah itu ya? Istiqamah itu ketika kita mengamalkan dan setelah kita mengamalkan sekian lama, lalu kita itu merasakan bila ketinggalan membaca itu, kita ini sedih, rasa hilang, rasa hampa. Berarti oh kita itu sudah masuk di makam istiqamah namanya. Nah, itu lebih baik daripada seorang wali yang mempunyai 1000 karamat sudah pian. Istiqamah itu ulun guru el ausbana ba'amal ini kada ada juga keluar karamat ulun. Karamat ulun ini kada ada, justru ulun bakaramian terus ya. Misalnya kada ada karamat. Nah, justru pian nang kawa istiqamah itu jarang-jarang orang diberikan Allah Ta'ala mampu beramaliyah itu istiqamah. Seperti menuntut ilmu, sembahyang berjamaah, terus dia setiap waktu sembahyang berjamaah, istiqamah kan itu. Nanti itu sudah lebih bagus daripada nang lain, daripada mempunyai 1000 karamat, bisa berjalan di banyu, bisa terbang. Itu lebih bagus itu istiqamah. Sederhana aja orangnya, tapi istiqamah ba'amaliyah antara maghrib isya menuntut ilmu, sembahyang berjamaah, itu jamalan sampai meninggal. Maka orang ini dipandang berdiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kada mudah istiqamah itu, ya. Ada mudah orang itu istiqamah. Ada mudah istiqamah itu. Berat istiqamah itulah. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan baik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga keturunan kita, zuriat kita menjadi orang-orang yang ahli ilmu dan amal, dan insyaallah mudah-mudahan zuriat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekasih-kekasihnya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta hamd. Terima kasih yang hadir, masyaallah.